Sebelum mulai belajar, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya sebelum memulai pelajaran akan coba mengecek kehadiran dulu, ya. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa aja? Kalau begitu kita coba awali dengan refleksi perasaan kita dulu sebelum mulai pelajaran. Caranya adalah dengan Mentimeter. Kamu buka Google, bisa HP-nya? HP-nya sudah siap? Siap. Kalian merasakan perasaan senang ya, karena paling besar ini ya hurufnya ya. Senang, biasa. Tapi ada yang tegang juga, pusing mungkin karena sudah sore ya. Ada yang tidak mood, ada yang takut, ngantuk ya, karena sudah siang ya, jadinya sudah tidak seperti pagi semangatnya, tidak apa-apa ya. Tapi masih banyak yang senang ya. Oke, good. Pegang tangan. Oke, pegang mulut. Nah, masih pada peserta yang sudah tangan dulu dong. Di bab pertama kelas 12 ini adalah kalau kita akan bahas apa? Asam dan basa. Betul sekali. Jadi kita, nah di sini kita lihat tujuannya. Jadi kamu nanti harus setelah belajar teori asam basa ini, kamu harus bisa menjelaskan pengertian teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry dan juga Louis. Tolong untuk tahap prediksi ini, tolong menjawabnya tidak melihat HP ataupun buku. Jadi silakan dijawab sesuai hasil diskusi. Saya beri waktu di sini untuk pengerjaannya. Saya beri waktu 5 menit ya. Tidak, bukan apa ya, jawabnya ya, sesuai dengan diskusi. Oke. Ada yang menanyakan? Ya, boleh. Ada apa, Talita? Kan sudah baca kebetulan sebelum kan kalau bahannya itu betul semuanya yang menyusun kita kalau suka masuk dong, ada bahannya pasti kan. Berarti kalau ada rasanya bagaimana? Masih yang sama ya, karena ini kayaknya sesuai dengan asumsi awal ini. Termasuk asam basa. Ini nggak usah harus selalu yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke depan. Kita dengan yang tahap observasi. Ya, kelompok 2 udah. Sudah, kelompok 5. Oke, good job. Terima kasih kelompok 5 sudah selesai. Kelompok lainnya? Ya belum? Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Jangan dikerjain dulu, dibaca doang aja dulu ya. Ibunya sudah? Kelompok? Belum. Bisa. Kelompok 2. Oke, sebentar ya. Kelompok 6 ya sudah ya? Kelompok 6 ini saya terima kasih ya. Ada lagi sudah? Nah jadi itu kan ada ya beberapa sumber belajar, ada yang link dari Google, ada yang dari YouTube, ada juga yang di bawahnya boleh buka buku paket, boleh juga buka AI. Nah untuk yang mau belajar dari teks dan dari video YouTube boleh dipilih. Tapi mengklik linknya biar mudah dari link Google Drive yang dikirim sama Kamila tadi ya. Sudah dikirim Kamila? Oke, silakan dibuka sesuai dengan kelompoknya masing-masing kelompok. Nah, untuk yang tahapan observe, saya berikan waktu 10 menit ya. Nah, di tahap observe ini setelah kamu mempelajari dari berbagai sumber, kamu langsung boleh menjawab pertanyaannya di bawahnya itu ada 3 pertanyaan ini.
mulai dari paket BI. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya di atas mic saya ya. Boleh, ini baca. Jadi kamu boleh memilih ya, kamu boleh pilih sumber mana aja. Boleh pilih link nomor 1, boleh pilih nomor yang nomor 2, terserah kamu. Yang mana, jadi kamu boleh tugas. Ada yang dari link, ada yang dari YouTube, ada yang dari paket, dan ya. Ada yang pakai AI, boleh bagi-bagi. Dan kalau ingat, kalau bukan dari AI, ya tolong dikonfirmasi lagi oleh temannya buka dari link ataupun dari buku, karena tidak selalu jawabannya 100% betul, ya. Kalau ada buku sama tangan ya, ada ya. Ya, coba buka yang mana aja. Dari AI, ya. Ya, bukunya udah semua ya. Jadi saya ulang lagi ya, tidak harus semuanya ditonton ya, jadi boleh pilih semuanya. Apa yang bingung? Ada yang nggak paham? Oh, ini seperti waktu pas pelajaran kapur. HCl itu kan terjadi dari dua. Kalau kita pecah itu rumusnya itu dari rumus H+ dengan Cl- kan. Nah, jadi memang dia yang menyusun HCl itu adalah H+ dengan Cl. Jadi ketika HCl itu dilarutkan dalam air, ini kan dalam air ratusannya ya, dia akan kembali lagi pada penyusunnya, terrealisasi lagi kembali pada yang menyusunnya dia, yaitu ada nah H+ dengan Cl nih. Gitu ya. Iya. Jadi kan semuanya perkenalan adalah tadi kan kelompok itu kan. Sudah mulai mengisi mana ya? Sekali isi kamu berjalan ya. Silakan ya, ada apa guys? Itu berarti sama saja dengan yang awalnya itu bahasa Indonesia ya Bu? Iya betul. Bukan, jadi dia adalah hasil. Jadi begini, mulai dari sini. Di sini ada asam klorina. Nanti dia akan menjadi basa konjuga dan juga kebalikannya. Gitu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah habis waktunya nih, ya? Bantu ada dong. Bantu. Bisa tambah 2 menit saja ya? Boleh. Saya tambah hanya 2 menit ya. Langsung selesai ya 2 menit ya. Oke, ada apa? Boleh? Betul sekali. Oke, karena apa? Karena dari N-nya tadi kan NH3 dia memberikan pasangan ion asam bebas. Kemana? Memberikannya ke? Nah, ke yang sekali lagi dikasih yang pasangan yang sampingannya. Jadi karena dia memberikan elektron sama dengan ikatan koordinat. Sama-sama. Oke, 3 ya. Oke, waktunya sudah habis. Sebentar, silakan perwakilan kumpulkan ke depan. Ayo. Udah ya. Ayo Bu. Ayo bukan ke depan. Jangan lupa namanya diisi. Ayo. Ya, waalaikumsalam. Dari mana, Erlangga? Oh, ada. Gimana kelompoknya? Kelompok ini pokoknya kota hukum. Oh, gimana kelompoknya? Tadi kelompok saya sama Julian ya? Kelompok ya? Kelompok 5 kamu, Erlangga. Nah, oke.
sudah melakukan observasi. Nah, selanjutnya berarti kita ke tahap eksplanasi atau saling berdiskusi dengan teman dari kelompok yang berbeda. Berarti kita akan bergabung dengan kelompok kolabnya. Silakan berpindah di sini. Nah, ini kelompok kolab A di sini ya. Kolab A, kolab B, kolab C. Oke, jadi sekarang tolong perhatikan dulu, saya bicara lagi ya. Tolong perhatikan dulu, halo ya. Jadi di tahap ini waktunya adalah 10 menit untuk menyatukan informasi dari beberapa kelompok tadi. Kan sudah ada yang diskusi dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya kan, digabungkan dalam tabel tersebut. Bisa dimengerti? Bisa ya? Kalau ada kendala angkat tangannya dan bertanya langsung. Ya. Silakan, ayo dimulai dari sekarang. Yang tidak hadir itu jawabnya apa pertanyaannya ya? Nama dan tangannya. Namanya yang tulis apa? Bisa berbagi tugas ya, jangan hanya membebani pada satu anggota saja. Jadi begini, ini pertanyaannya diterapkan itu untuk orang yang bukan hanya asap dan bahasa saja. Jadi teori ini diterapkan untuk senyawa yang bagaimana? Nah, kalau di Arrhenius sih ada kelompok Arrhenius di sini. Ada yang berasal dari kelompok 5 atau 6 tadinya. Kamu ya? Nah, jadi kamu belajar teori Arrhenius itu biasanya senyawanya harus di dalam apa tadi? Dalam apa tadi? Diharuskan dalam apa? Jadi dalam air. Nah, itu Arrhenius itu khasnya senyawa yang larut dalam air gitu. Nah, kalau yang Bronsted Lottie bagaimana tadi dengan yang Louis? Kalau ada ketinggalan boleh dibuka lagi sumber belajarnya ya. Sudah? Paham? Ada yang mau dipertanya lagi? Oke. Ya, sama-sama ya. Oke, saya kasih tambahan 2 menit ya. Iya, kita nggak banyak waktunya. 2 menit lagi aja ya tambahannya ya. Kalau menambahkan yang baik, waktunya tadi bagaimana? Ini mau pokoknya saya sampai maaf ya, gitu aja. Kapan ini kamu kapan? Bu, ini tahu. Bukan. Jadi begini.
Ini ya, ini kan ada teori Arrhenius. Nah, teori ini itu cocoknya diterapkan untuk senyawa yang bagaimana? Tadi ada dari kelompok Arrhenius ada nggak? Kamu. Nah, tadi kamu baca Arrhenius itu senyawa yang di dalam apa? Tadi senyawa yang di teori Arrhenius itu adalah spesies ya. Kalau asam kan spesiesnya apa? Melepaskan H+. Dalam apa? Jangan dipotong karena ada kelanjutannya. Di dalam melepaskan H+ dalam. Nah, jangan sampai dipotong ya. Definisinya tadi ada potong, ada definisinya. Dicek lagi. Dalam apa? Di dalam apa? Ini kamu sudah berusaha dalam lakutannya. Lakutan apa di sini? Ini agak rancu ya, harusnya jangan lakukan tapi air. Berarti yang kayak Ya. Jadi kamu menemukan yang dari sumber lain dicek dulu. Nah, itulah gunanya kamu cross check dulu. Jadinya ini lebih cocok kalau tulisnya dalam air. Karena kalau lautan tuh bisa general, bisa lautan apa, bisa jadi lautan tuh bukan air. Tapi kalau Arrhenius itu pasti dalam air. Yang lainnya bisa yang apa lagi? Kelompok F sudah? Oke, terima kasih semuanya. Sudah ada belum semuanya? Oke, tolong diperhatikan kembali ke sini ya. Perhatikan ke sini. Jadi kita sekarang bahas dari awal dari teori Arrhenius sampai UI sama-sama di sini ya. Asam dan juga basa ya kan. Kalau menurut teori Arrhenius, asam itu berarti spesies itu berarti bagian dari reaksi tersebut ya. Yang melepaskan ion H+. Nah ini kata kuncinya tadi ada yang masih tertinggal beberapa kelompok. Ya, dia harus di dalam air karena orang itu menjadi keterbatasan dia hanya bisa diterapkan bila senyawa tersebut larut dalam air. Tuh. Jadi kalau basa itu melepaskan ion OH tapi di dalam air itu nggak boleh ketinggalan ya. Nah contohnya tadi ya HCl, mungkin kamu sudah menemukan di beberapa sumber yang lain ya. Jadi ketika HCl dilakukan dalam air dia akan terionisasi menjadi H+ dengan Cl2 dengan H+ dan ion Cl2. Nah ini dilepaskan dari HCl tadi ya. Kemudian kalau basa ya maka dia akan terdisosiasi menjadi Na+ dengan OH-. Gitu. Ya. Di sini ada dua senyawa ini mana yang asam mana yang basa menurut Arrhenius? Betul, dua yang ada CO3 di sini adalah asam. Tapi gimana reaksinya? Bagaimana reaksinya? Ada berapa hapusnya? Mengapa ada dua hapusnya? Nah, karena di sini hanya ada dua, jadi 2 hapus tambah apa? CO3 2 min, ya. Kenapa 2 min? Ya, karena memang ion dari karbonat itu memang 2 min. Dia jadinya ketika bertemu dengan hapusnya harus ada 2 supaya bisa seimbang dengan yang CO3 2 min. Ini asam bivalen ada 2. Ini asam trivalen karena 3 melepasnya. Gitu. Ini berarti basa apa? Basa bivalen. Tidak dilakukan dalam air, tapi misalnya dia dilakukan dalam alkohol atau mungkin dalam senyawa organik lainnya, nggak bisa diterapkan dalam teori Arrhenius. Tapi yang lebih bisa melengkapi dari kelemahannya teori Arrhenius. Nah di sini kamu pakai sudut pandang H+. Si bronze ini menyebut H+ ini sebagai proton, ya. Karena kan kalau atom hidrogen itu melepas elektron kan tinggal protonnya aja ya, gitu. Nah jadi kalau asam itu dia donor, pemberi. H+, kalau basa itu dia menerima H+. Nah kalau asam bronze itu adalah asam ya, atau zat yang mendonorkan H+. Tapi kalau zat yang sudah selesai mendonorkan H+-nya itu disebut sebagai basa konjugasi. Jadi asam bronze kalau udah selesai nih donorin H+-nya, dia disebutnya sebagai basa konjugasi. Dan sebaliknya kalau ada basa bronze sudah selesai menerima H+, maka dia disebut sebagai asam konjugasi. Kita lihat ya, yang di alkapedenya tadi. Mungkin ada kelompok bronze masih ingat tadi ada lain ini, ya tidak? Nah, coba kalau yang dari kelompok bronze tadi, ada yang bisa tebak yang mana yang asam bronze mana yang basa bronze. Bagaimana bilang? HCOH asam. Oke, kemudian
Bahasanya H2O-nya. Oke, terima kasih Lila ya. Nah, betul tidak yang lainnya setuju tidak? Setuju nggak? Kata proses mendonasikan H plus. Jadi yang mana yang diputus hanya yang H tadi? Ini diputus di sini. H plus yang ini dikasih ke H2O. Sehingga nanti karena dia keputus satu nih H-nya, ya kan? Jadi sisanya tinggal H2O-min. Nah, H yang tadi ini kan yang dikasih ke H2O. Jadi yang tadinya 2, jadi berapa nih? Nah, jadinya H3O plus. H3O plus itu disebut juga sebagai ion apa? Hidrogen. Lemahnya apa di situ? Tidak bisa menjelaskan. Nah, asam basanya tidak melibatkan perpindahan proton atau H plus. Nah, asam dan basa uri. Kali ini point of view kita nih, POV kita dari PEB. Kalau tadi kan pas bukan sekolah kita melihatnya dari proton ya, dari H plusnya. Sekarang kita fokusnya dari PEB-nya. Ada ingat PEB kayak gimana? Nah, ada elektron, pasang nih, gak ikut peringatan, bebas disebutnya ini. Nah, kalau dia asam, berarti dia menerima PEB. Kalau dia basa, berarti dia memberikan PEB. PEB ini kita biasanya kita baru bisa tahu kalau kita lihat strukturnya, strukturnya. Mungkin bisa diingat lagi kembali materi yang dulu geometri molekul, ya. Nah, di sini ada nih. Nah, bagaimana bila ada NH3 ditambahkan dengan H+. Nah, perlu diingat NH3 itu strukturnya seperti ini. NH1 hanya 3. Kenapa bisa ada PEB di sini? N itu golongan berapa? 5A. Berarti frekuensinya ada 5. Tapi yang dipakai baru berapa? Baru 3. Sisa berapa? Sisa 2 nganggur, ya kan? Karena dia di sini nggak ada pasangannya, akhirnya dia dia donorkan tuh ke H+. Berarti kalau dia mendonorkan, PEB namanya apa? Basa. Berarti di sini kita sebut sebagai basa uri. Nah, berarti ini apa di sini? Asam uri. Nah, kenapa disebut asam? Karena menerima PEB tadi. Nanti kalau direaksikan hasilnya seperti apa? Jadi bagaimana? Nah, beda digabungkan saja. Kamu ingat apa jenis ikatan yang dia bukan patungan tapi hanya satu yang memberikan, mendonasikan di sini? Ikatan perlahan apa? Perlahan koordinasi. Nah, di sini jadi karena N ini menyumbangkan PEB ke H, jadinya disinilah ada ikatan koordinasi antara N dengan H, N dari NH3 dengan H. Ini hasil dari reaksi asam dengan basa uri ini disebut sebagai kompleks uri. Sama, gimana dengan yang ini? Mana yang asam, mana yang basa? Coba diterapkan sekarang. Boleh Fanya? Oke, mengapa disebut basa yang NH3-nya? Soalnya dia punya beberapa basa yang bebas yang bagus, jadi bisa donorin ke mana? ke BF3. BF3. Oke, betul. Terima kasih Fanya. Tepat atau Fanya? Nah, dia donasikan ke B. Spesifik ke B ya, bukan ke F. Kenapa bukan ke F? B-nya berapa? B itu golongan berapa? B golongan 3A kan? Berarti harusnya punya 3 karbon valensi. Sudah mengikat semua 3-3-nya. Apakah sudah oktet B-nya? Ini kan 1 nih, dari B 1, dari F 1, dari B 1, dari F 1. Ini 1, ini 1. Oktet nggak ini? Enggak, karena dia 6, ya kan? Cuma 6. Oktet itu harusnya berapa? 8. Berarti dia oktet, makanya dia menerima pasangan. Oke, caranya dia AL golongan berapa? 3A kan? Berarti tangannya 3 nih. Pas dong, caranya ada 3 juga kan? Berarti begini. Ya kan? Apakah AL ini oktet? Apa enggak? Tidak, cuma 6. Makanya nanti di sini PEB-nya disumbangkan, didonasikan ke AL, sehingga nanti jadinya apa? Yang asam yang mana? Yang asam yang mana? Asam ya? Menerima, berarti nah, ini asam. Nah, ini ya. Dia itu hanya bisa menjelaskan untuk yang berhubungan dengan kaidah oktet. Jadi hanya untuk senyawa-senyawa yang bisa mencapai kaidah oktet. Dan juga hanya pada senyawa kovalen. Kalau kamu lihat tadi ya, yang ditelui semuanya itu kan sumber kovalen. Tidak ada senyawa ionik, ya kan? Karena ini perbandingan 3 teorinya. Buat kesimpulan lagi, berarti yang paling umum teori yang mana? Yang paling umum?
Yang paling bisa diterapkan lebih luas itu yang mana? Yang paling luas penerapannya? Yang mana? Yang penerapannya paling luas. Bagaimana dong kita boleh? Yang paling luas? Lui, betul. Jadi kalau kita buat rumahnya begini, ya, ini asam basa lui, ya. Kemudian yang ini postoli dengan akenios, ya. Untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kekuatan asam basa. Oke. Nah, untuk kali ini, ya, kita ada proses dulu ya. Proses dulu namanya, silakan dibuka dulu HP-nya, dibuka Google-nya. Oke, prosesnya dijalankan sendiri-sendiri. Waktunya hanya 5 menit, ada 10 soal. Oke, ya, ya. Kita mulai ya. Nah, sudah habis waktunya, saya tutup ya, saya tulis. Saya tulis. Sudah habis, kan ada yang ya. Berarti di sini yang paling penting di sini ada aksar yang 70% aksar dengan rekam tangan dulu. Ya, yang lainnya nggak usah berkecil hati, bisa belajar di rumah. Bilang lagi nanti bisa lebih baik lagi. Oke? Untuk refleksi akhirnya saya kirimkan Google Form-nya via Kamila ya nanti ya. Jadi nanti tinggal dikerjakan kapan pun bisa ya. Nah, sekarang karena sudah selesai materinya, silakan di tutup kembali HP-nya, dirapikan. Kemudian nanti kalau sudah ketua kelasnya bisa dipimpin doa pulangnya. Mana kelas tadi? Mana? Oh di situ. Oh, oke. Oke, boleh diaktifin doa pulang. Apa? Dan sebelum kita pulang ke rumah, angkat baiknya kita berdua siap dan masing-masing berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum